Masyarakat Indonesia itu masih banyak yang percaya sama dukun, apalagi di kampung-kampung. Itu masih banyak yang percaya sama dukun. Dan kalau terjadi apa-apa atau ia ada masalah, itu pasti larinya ke dukun. Seperti ada seorang pengusaha di kampung, itu ia ingin kelebat kaya dan ia meminjam banyak uang di bank. Pada akhirnya usahanya bangkrut dan setiap hari ia selalu ditagih sama debt collector. Karena tidak bisa membayar cicilan, akhirnya ia berpikir buntu. Dia pergi memutuskan untuk mencari dukun, dan ia temui di kampung sebelah ada seorang dukun yang sangat terkenal karena telah menyembuhkan banyak orang, dan setiap orang yang datang konsultasi kepadanya itu selalu berhasil. Makanya ia mendapatkan gelar yang sangat unik di mata masyarakat. Dukun tersebut itu tinggalnya di tengah kebun dan ia tinggal sendirian, membuka tempat praktik perdukunan. Orang yang terlilit hutang tersebut itu memutuskan untuk pergi ke tempat dukun tersebut. Dan ketika datang, ia langsung disambut. Seketika itu, dukun tersebut langsung tahu permasalahan dari orang yang datang tersebut. Dan orang tersebut langsung terheran-heran, kenapa dukun ini bisa tahu masalahnya. Padahal, ia belum saja bercerita apa masalahnya. Setelah orang tersebut berdiskusi dengan dukun tersebut panjang lebar, akhirnya ia bercerita masalahnya persatu demi persatu. Dan pada akhirnya ia ingin meminta pesugihan. Ia ingin menjadi orang kaya agar ia bisa membayar hutangnya di bank. Sang dukun pun mengiyakan keinginan kliennya agar kliennya bisa kaya dan bisa membayar hutangnya di bank. Dukun tersebut omongannya sangat manis, membuat siapa yang mendengarnya itu hatinya menjadi tertarik. Di hari pertama, dukun itu tidak meminta macam-macam, tapi di hari berikutnya, dukun itu malah melunjak. Karena ia tahu orang yang datang tersebut itu mempunyai banyak anak, dan di antara anaknya tersebut ada yang masih perawan dan yang masih gadis. Karena orang yang terlilit hutang tersebut itu pikirannya sudah buntu dan pikirannya sudah tertutup, hatinya sudah tertutup, makanya apa yang diinginkan sama dukun tersebut ia selalu kabulkan. Pertama-tama sih dukun tersebut meminta ayam hitam dan ia mencarikan ayam hitam lalu memberikannya kepada si dukun. Hari kedua ketiga dukun tersebut meminta anak dari orang tersebut. Tanpa berpikir panjang, orang tersebut langsung membawa anaknya kepada sang dukun. Ketika datang ke rumah dukun, dan orang tua dari anak tersebut itu disuruh menunggu di luar, dan anak gadis tersebut itu disuruh masuk sama sang dukun, dibawa ke tempat tertutup di ruangan rahasia. Pada awalnya anak dari orang tersebut tidak mau, tapi karena dibujuk sama orang tuanya, akhirnya ia menuruti kemauan orang tuanya. Dan pada akhirnya di ruangan tersebut, anak tersebut dan dukun itu ya kalian sudah tahu apa yang akan terjadi. Setelah pulang dari tempat praktik dukun tersebut, anak dari orang tersebut itu wajahnya menjadi pucat dan ia tidak lagi ceria di dalam hari-harinya. Padahal dulunya ia dikenal sebagai anak yang riang, gembira setiap harinya. Tapi sekarang raut wajahnya menjadi pucat dan selalu murung. Entah orang tuanya tidak mau tahu apa yang terjadi kepada anaknya. Tapi anehnya, setelah orang tua tersebut membawa anaknya ke dukun, itu uangnya menjadi banyak. Uangnya berlimpah ganda. Pada akhirnya ia bisa melunaskan semua hutangnya di bank. Ternyata dukun tersebut memberikan tuyul kepada orang yang tadi menyerahkan anaknya. Dan tuyul itu yang bekerja setiap malam untuknya. Karena perbuatan yang salah itu pasti ada konsekuensinya. Dan benar ternyata, karena tuyul tersebut adalah anak kecil dari golongan jin, ia membutuhkan banyak minum susu. Tapi orang tersebut memiliki ide, kalau tidak diberikan susu, itu kata dukun, itu bisa diberikan darah ayam setiap 1 minggu sekali. Dan setelah beberapa bulan, orang tersebut menjadi kaya mendadak. Dan ia menjalin hubungan yang erat bersama si dukun. Ia tidak peduli lagi dengan anak gadisnya. Ia tidak pernah peduli, karena sekarang ia telah bergelimbangan harta. Sekarang motor, mobil, dan rumah mewah ia sudah bisa beli. Tapi pantangannya cuma satu. Setiap seminggu sekali, ia harus memberikan tuyul tersebut darah ayam, supaya ia bisa bekerja dengan lancar. Kalau kamu menonton film horor, pasti ceritanya tidak jauh beda seperti ini.
Dan ya, ini adalah cerita fiksi yang saya karang. Apakah kamu percaya atau tidak? Karena di tahun 2024 ini, masyarakat di kampung itu masih banyak yang percaya sama dukun. Kalau di ajaran agama Islam itu kita dilarang berteman sama jin, apalagi sama dukun yang sukanya ngibulin dan selalu berbohong. Karena masyarakat sukanya yang instan, makanya dia bisa terjerumus pada hal-hal seperti ini. Apakah setelah menonton video nih, kamu masih percaya sama dukun? Kalau iya, coba tulis di kolom komentar dan sertakan alasannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. See you next video.